Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayuna dengan NPM 20431015 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses fotosintesis dengan reaksi terang. Apakah fotosintesis itu? Sesuai dengan namanya, foto berasal dari bahasa Yunani yang berarti cahaya, sedangkan sintesis yang berarti membuat. Jadi, fotosintesis adalah pembuatan makanan melalui proses biokimia pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis diawali dari bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air di dalam tanah, lalu dengan bantuan pembuluh kayu atau silem, air tersebut akan dibawa melewati batang dan lalu menuju ke daun. Daun adalah bagian terpenting pada tumbuhan. Mengapa daun dikatakan bagian terpenting pada tumbuhan? Karena seluruh fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semuanya akan diproses di dalam daun. Daun biasanya berbentuk datar dan daun juga memiliki tangkai daun atau petiolus. Petiolus ini menempel pada batang dan sebagai penopang helai daun atau lamina. Nah, daun ini memiliki bentuk yang datar dan biasanya juga permukaannya luas. Untuk apa permukaannya luas? Yaitu untuk menyerap sinar matahari. Daun memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis atas. Nah, lapisan epidermis atas ini berfungsi untuk melindungi dalam daun. Yang kedua ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada parenkim palisade dan yang kedua ada parenkim spons. Parenkim palisade ini tersusun dari sel yang berbentuk silinder, rapat di dalamnya. Lalu di dalamnya juga terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada parenkim spons ini tersusun dari sel yang lebih longgar. Nah, di dalam parenkim spons ini terdapat pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun. Nah, pembuluh angkut ini sebagai alat transport dan juga penguat daun. Nah, di dalam pembuluh angkut terdapat silem. Silem berfungsi untuk mengangkut serapan air menuju daun, sedangkan floem ini dia akan mengangkut atau menyalurkan hasil fotosintesis dari daun, lalu dibawanya menuju ke bagian yang lain. Nah, bagian yang selanjutnya adalah bagian epidermis bawah. Bagian epidermis bawah ini terdapat banyak sekali lubang atau yang biasa kita sebut dengan stomata. Nah, stomata ini memiliki dua sel penjaga yang mengatur terbuka dan tertutupnya sel. Nah, karbon dioksida yang ada di sekeliling stomata akan masuk ke dalam parenkim spons dan molekul air dan karbon dioksida akan masuk ke dalam sel yang berbentuk silinder. Lalu kloroplas akan menyerap kedua molekul tersebut. Kloroplas memiliki membran ganda yaitu membran dalam dan membran luar yang mengelilingi stroma. Di dalam kloroplas terdapat tumpukan tilakoid yang berbentuk seperti koin, ini dinamakan tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut dengan granum. Kumpulan dari granum ini disebut dengan grana. Nah, di dalam kloroplas itu ada klorofil. Klorofil ini hanya menyerap warna merah, ungu, dan biru. Nah, mengapa warna merah, ungu, dan biru? Karena warna merah, ungu, dan biru itu adalah warna yang lebih baik dibandingkan warna yang lain. Sedangkan warna hijau itu tidak diserap oleh daun. Oleh karena itu sampai ke mata kita. Maka dari itulah akibatnya dan akhirnya daun berwarna hijau. Nah, pada fotosintesis ini akan terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di grana, sedangkan reaksi terang itu terjadi di stroma. Hasil dari reaksi terang adalah O2, ATP, dan NADH. Sedangkan hasil dari reaksi gelap adalah oksigen dan glukosa. Glukosa akan diangkut melalui floem, diangkut ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan oksigen akan keluar melalui stomata. Lalu oksigen tersebut adalah bagian terpenting bagi kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, yaitu untuk bernafas dan menjadikan udara juga menjadi lebih bersih dan segar. Reaksi terang merupakan proses awal dari fotosintesis. Mengapa dikatakan reaksi terang? Karena bereaksi ketika ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini akan diubah menjadi energi kimia.
Setelah membentuk energi kimia, akan membentuk ATP dan NADPH. Setelah membentuk ATP dan NADPH, nah pada tahap ini juga hidrogen akan berfotolisis sehingga menghasilkan O2 yang keluar ke atmosfer. ATP dan NADPH akan dibawa ke reaksi selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Lalu karbon dioksida CO2 ini akan berkonversi sehingga menghasilkan gula. Dan NADP dan ADP akan dikembalikan ke reaksi pertama, yaitu reaksi terang. Karena reaksi terang ini terdapat pada membran tilakoid ini memiliki seperangkat fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 disebut dengan P700 dan fotosistem 2 disebut dengan P680. Disebut dengan P700 karena pada fotosistem 1 ini dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2 dapat menyerap gelombang dengan panjang 680 nanometer. Nah, pada membran tilakoid ini juga terdapat 4 komponen pembawa elektron. Yang pertama ada plastoquinon, yang kedua ada kompleks sitokrom, yang ketiga ada plastosianin, dan yang keempat ada peridoksin. Nah, pada tahapan reaksi terang ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama ada fosforilasi non-siklik yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, dan juga ada fosforilasi siklik yang melibatkan fotosistem 1 saja. Nah, hasil dari fosforilasi non-siklik menghasilkan ATP dan NADH dan NADPH yang selanjutnya akan dibawa ke siklus gelap. Dan hasil dari fosforilasi siklik akan menghasilkan ATP. Nah, perbedaan fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik adalah pembedanya. Fosforilasi non-siklik itu jenis fotosistemnya menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fosforilasi siklik menggunakan fotosistem 1 saja. Produk yang dihasilkan adalah ATP, NADPH, dan O2 itu bagi fosforilasi non-siklik. Sedangkan pada fosforilasi siklik itu hanya ATP. Nah, fosforilasi non-siklik itu terjadi fotolisis air. Sedangkan pada fosforilasi siklik itu tidak terjadi fotolisis air. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.